Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Yugi Harganda Purnama selaku Ketua Pengusul dari Pengabdian Masyarakat tentang pemanfaatan daun murus alba sebagai salah satu bukti empirik anti hiperlipidemia atau kita sebut dengan tinggi lipid ya atau dislipidemia. Ini di wilayah DPK PPNI Tanggul Kabupaten Jember yang mana di sini diketuai oleh Pak Haji Sonta. Anggota saya di sini adalah Bu Eni Elia Astuti. Oke, yang berikutnya adalah ya latar belakang ya. Jadi kenapa kok saya mengangkat mulberry atau morus alba? Jadi memang ya saat ini kita ketahui bahwa pengobatan dari bahan alam atau herbal tidak dipungkiri menjadi salah satu pilihan dalam terapi komplementer atau pengobatan dalam penyembuhan suatu penyakit maupun pemeliharaan kesehatan. Nah, memang kebanyakan nih kalau rekan-rekan sekalian pasti pernah ditanya, Pak, herbalnya sakit jantung apa, Pak, herbalnya sakit ini apa? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa penggunaan tanaman obat ini sudah sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu kala ya. Jadi kayak rimpang-rimpangan, kemudian jamu itu adalah warisan nenek moyang kita. Jadi selama kita menggunakan dengan benar, maka di sini akan menimbulkan efek samping yang sangat minimal atau bahkan tidak ada jika digunakan dengan benar dan tidak berlebihan. Itu kata kuncinya. Nah, akan tetapi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan ya, dengan semakin informasi yang saat ini sudah sangat canggih, pilihan terapi pengobatan di masyarakat pada akhirnya lebih didominasi oleh obat-obatan sintetis modern. Nah, kita sebagai perawat ini harus bijak dalam menggunakan obat-obatan. Jangan sampai kita salah meresepkan obat ya, apalagi kita sebagai perawat tidak mempunyai apa ya kewenangan dalam memberikan obat medis. Sehingga di sini kita main aman di herbal yang mana efek sampingnya sangat minimal ya, selama digunakan dengan benar. Nah, itu kata kuncinya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat pernah dengar murbei ya. Kalau bahasa Jawanya mungkin apa ya, arbei, besaran dan lain-lainnya ya. Nah, itu murbei atau mulberry ya bahasa Inggrisnya, dikenal juga dengan nama murus, murus alba. Ya. Jadi kalau waktu kecilnya Bapak Ibu nih atau mungkin sekarang Bapak Ibu apa di rumahnya itu ada buah murbe ya yang warnanya kecil-kecil warna ungu itu nanti ada gambarnya. Nah, itu ternyata sangat bermanfaat. Buahnya aja banyak bermanfaat ya, apalagi seluruh tanamannya ini juga sangat bermanfaat. Ya. Di mana tanaman ini memang tumbuh secara liar, tapi ada juga yang dibudidayakan dengan cara dibuat kebun, kemudian apa namanya diambil buahnya untuk dijual, diambil daunnya untuk dibuat minuman dan lain-lain. Nah, ini penelitian saya Bapak Ibu sekalian bahwa daun Morus alba ini atau daun murbe ya menunjukkan memiliki kandungan senyawa aktif flavonoid, alkaloid, terpenoid, tanin dan saponin. Nah, yang paling hebatnya lagi Bapak Ibu, senyawa aktif flavonoidnya ini yang paling dominan, di mana kadar flavonoid ini merupakan salah satu eh, senyawa yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Oke. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, pasti nggak asing ya dengan apa namanya gambar dari buah murbei ini. Nah, yang kita bahas ini adalah daunnya ya, daun murbeinya. Nah, penelitian saya menemukan bahwa kadar flavonoid totalnya pada buah daun murbeinya ini adalah 69,3% dari 100 gram ekstrak metanol daun murus alba menggunakan pemeriksaan spektrofotometri. Nah, tinggi sekali loh Bapak Ibu, 69,3%. Nah, kemudian penentuan kadar flavonoid total ya di sini menggunakan standar quercetin karena memang eh, senyawa quercetin merupakan senyawa yang paling banyak pada flavonoid ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kasarannya adalah
flavonoidnya itu tinggi sekali pada daun murbei ya, itu. Nah, kemudian ternyata efek daun Morus alba ini atau murbei memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sekali Bapak Ibu. Di mana di sini penelitian saya membuktikan dengan metode DPPH dengan nilai IC50 yaitu 88,0,03 miligram per mililiter yang bermakna sebagai antioksidan yang kuat sekali Bapak Ibu. Nah, jadi luar biasa ini daun murbei ya. Oke. Nah, flavonoid ini kok bisa menurunkan kadar kolesterol, kemudian kadar trigliserida, kadar asam lemak bebas, kemudian kadar kolesterol LDL. Yang paling penting adalah meningkatkan kadar kolesterol HDL yang kita tahu sebagai kadar kolesterol yang baik. Nah, jadi tikus itu dikasih makan makanan yang berlemak selama 2 bulan, kemudian dikasih flavonoid dan ternyata turun loh Bapak Ibu. Hebat sekali nih, Masya Allah luar biasa ya. Nah sehingga flavonoid ini juga memiliki peran dalam menghambat penyerapan kolesterol dan meningkatkan ekspresi empedu, di mana ekspresi dari reseptor LDL efektif dalam mencegah peroksidasi lipid. Nah jadi ini Masya Allah luar biasa nih flavonoid ya, di mana Allah sudah ciptakan banyak sekali di dalam alam ini ada penyakit di mana Allah juga menurunkan obat-obatannya melalui tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Luar biasa, Masya Allah. Nah, daun murbei. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya? Nah, ini juga bisa dibuat teh daun murbei, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti bisa dijual. Nah, nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat tehnya. Nah, yang pertama di sini adalah kita ambil daun murbeinya dulu, kemudian dikeringkan, dipilih yang bagus ya, yang ada kotorannya kita bersihkan ya, kemudian kita seduh dulu nih. Nah, kalau sudah tadi ya, apa namanya, sudah bersih, kemudian dikeringkan, kemudian diseduh. Nih, pilihannya boleh menggunakan effervescent atau gula. Nah, kalau effervescent di sini mungkin sudah ada apa namanya gula sintetiknya ya. Jadi lebih baik kita hindari. Cukup menggunakan gula yang alami saja ya. Gula pakai madu atau mungkin gula tebu. Kemudian diaduk dan dijadikan minuman teh murbei. Nah, juga bisa sebagai produk UMKM yang nanti bisa dikemas yang menarik nih Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan terhadap bahan alam. Contohnya adalah saat ini yang kita contohkan adalah murbei sebagai anti hiperlipidemia pada praktik mandiri perawat di wilayah DPK Tanggul. Yang mana ini merupakan langkah awal dari kita semuanya untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada obat sintetik. Nah, terima kasih. Ini adalah saya ketika memetik daun murbei di kebun lawang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.